Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Rekan-rekan media, hari ini Senin 6 Januari 2025, saya selaku Kabak Penum di Humas Polri akan menyampaikan informasi terkait pelaksanaan sidang KKEP kasus DWP yang terjadi di tahun 2024. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa hingga saat ini di Propam Polri telah melaksanakan sidang etik profesi terkait perkara DWP 2024 sejumlah 7 kali, di mana 3 terduga diputuskan PTDH dan 4 terduga demosi 5-8 tahun di luar fungsi penegakan hukum. Sesuai dengan komitmen Polri terkait dengan penanganan kasus DWP 2024, Polri melalui di Propam Polri telah menindak tegas kepada terduga pelanggar dengan menggelar sidang etik yang telah berlangsung selama beberapa hari ini secara simultan serta berkesinambungan yang segala prosesnya dipantau langsung oleh rekan-rekan dari Kompolnas. Hari ini kami sampaikan hasil dari pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar AJMG pada Senin tanggal 6 Januari 2025 pukul 8 sampai dengan 14.15 waktu Indonesia Barat di ruang sidang di Propam Polri, Gedung TNCC, lantai 1 Mabes Polri sebagai berikut. Komisi terdiri dari 1. Ketua Komisi Brigjen Pol Agus Wijayanto SHSIK MH, beliau sebagai Karwa Prof di Propam Polri. Kemudian yang kedua, Wakil Ketua Komisi Kombes Pol Haryanto SIK sebagai Analis Kebijakan Media Bidang Provos di Propam Polri. Kemudian yang ketiga, anggota Komisi Kombes Pol Bulang Bayu Samudra SIK sebagai Analis Kebijakan Media Bidang Wapprov di Propam Polri. Yang keempat, anggota Komisi Kombes Pol Sugeng Puji Hartono SEMH sebagai Pemeriksa Propam Kepolisian Media tingkat 3 di Propam Polri. Dan terakhir, yang kelima adalah anggota Komisi AKBP Rusdi Batubara ST sebagai Kasubag Akreditasi Bak Standar Wapprov di Propam Polri. Rekan-rekan media, untuk saksi yang hadir dalam persidangan sebanyak 6 orang. Wujud perbuatan pelanggar pada saat menjabat sebagai Banit 3 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan penonton konser Jakarta Warehouse Project atau yang dikenal sebagai DWP di tahun 2024 terdiri dari warga negara asing dan warga negara Indonesia yang mana diduga melakukan penyalahgunaan narkoba pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya. Pasal yang dilanggar yaitu pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Jungto, pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 10 ayat 1 huruf F, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Rekan-rekan media, putusan sidang KKEP adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu sanksi etika di mana perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Kemudian kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Sanksi administrasi yaitu berupa 1. Penempatan dalam tempat khusus selama 30 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 25 Januari 2025
di ruang Patsus Biro Provos di Propampori. Kemudian berikutnya, mutasi bersifat demosi selama 5 tahun di luar fungsi penegakan hukum. Atas perbuatan tersebut, pelanggar menyatakan banding. Kemudian, rekan-rekan, selanjutnya hasil pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar WTH pada hari ini, Senin, tanggal 6 Januari 2025, pukul 08.00 sampai dengan 14.15 waktu Indonesia Barat di ruang sidang di Propampori, Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri. Komisi terdiri dari 1. Ketua Komisi Brigjen Pol Agus Wijayanto SH SIK MH sebagai Karo Waprov di Propampori. Yang kedua, Wakil Ketua Komisi Kombes Heri Setiawan SIK MH sebagai Kabak Bin Etika Waprov di Propampori. Yang kemudian yang ketiga, anggota Komisi AKBP Dr. H. Heruwaluyo SHMH sebagai PS Kasubag Reglitab Bak Rehab Pes di Propampori. Yang keempat, anggota Komisi AKBP Rusdi Batubara ST sebagai Kasubag Akreditasi Bak Standar Rowa Propor di Propampori. Dan yang terakhir, anggota Komisi AKBP Endang Werdaningsi SH MH Kasubag Kode Etik Bak Bin Etika Rowa Prop di Propampori. Saksi yang hadir dalam persidangan sebanyak 7 orang. Wujud perbuatan pelanggar pada saat menjabat sebagai Banit 3, Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan penonton konser Jakarta Warehouse Project 2024 terdiri dari warga negara asing dan warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba, namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya. Pasal yang dilanggar, Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Jungto, Pasal 5 ayat 1 huruf B, Pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 12 huruf B, Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Putusan sidang KKEP pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Kemudian kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Kemudian sanksi administrasi itu berupa pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 30 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 25 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos di Propampori. Mutasi bersifat demosi selama 5 tahun di luar fungsi penegakan hukum. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding, dan dalam penegakan kode etik ini, adapun hasil pemeriksaan sudah diklasifikasikan peran masing-masing terduga pelanggar. Tentunya pasalnya juga sesuai dengan peran masing-masing dalam wujud pelanggarannya. Demikian rekan-rekan media, informasi yang dapat kami sampaikan sampai pada hari ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan informasi selanjutnya besok, karena di Propampori terus melaksanakan secara simultan berkelanjutan terkait 18 terduga pada peristiwa event DWP 2024 yang lalu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.